Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badawiyah dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, semester 4, Fakultas Psikologi. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang bunuh diri terhadap anak-anak dan remaja. Oke, jadi bunuh diri terhadap anak-anak dan remaja ini awalnya itu sebenarnya jarang terjadi ya, artinya jarang terjadi pada anak-anak dan awal remaja. Akan tetapi sering terjadi saat masa-masa usia remaja akhir dan juga awal dewasa. Nah, di mana di kalangan mahasiswa ini bunuh diri itu menjadi faktor kedua setelah kecelakaan ya, kendaraan bermotor. Nah, sedangkan di kalangan remaja bunuh diri ini menjadi faktor ketiga setelah kecelakaan dan pembunuhan. Nah, remaja di sini yaitu antara usia 15 sampai 24 tahun. Nah, terlepas dari adanya pandangan umum bahwa anak-anak dan remaja yang bicara tentang bunuh diri hanya mengekspresikan perasaannya, tetapi sebenarnya mereka itu mengirimkan sinyal kepada orang-orang dewasa. Akan tetapi sangat sedikit orang tua yang menyadari bahwa itu adalah sinyal bunuh diri dari anak-anak. Nah, jadi bisa dikatakan salah satu faktor bunuh diri pada remaja adalah usia. Nah, selain usia, apa saja sih faktor bunuh diri di kalangan remaja? Yaitu yang pertama adalah Genjer. Jadi Genjer ini anak perempuan itu cenderung sepertinya wanita dewasa ya. Itu mereka itu 3 kali lebih sering ya melakukan percobaan bunuh diri daripada laki-laki. Akan tetapi yang berhasil melakukannya itu adalah pria. Kenapa? Karena kalau pria biasanya mereka melakukan bunuh diri itu dengan sesuatu yang ekstrim, seperti misalnya langsung menembakkan pistol. Nah, kalau wanita biasanya mereka itu mau bunuh diri itu dengan melakukan sesuatu yang tidak terlalu menyakitkan, seperti minum obat atau menyayat pergelangan tangan, dan itu mereka lakukan berkali-kali karena peluang mereka untuk bunuh diri itu sangat tipis. Yang kedua ada geografi, di mana geografi ini adalah setempat. Jadi remaja yang tinggal di daerah penduduknya tidak terlalu padat lebih mungkin melakukan bunuh diri dibanding mereka yang tinggal di tempat padat pemukiman. Kenapa? Karena ketika mereka tinggal di tempat yang penduduknya sangat jarang, itu mereka bisa dikatakan sangat banyak mengalami kesulitan gitu, dan mereka bingung untuk menceritakan kepada siapa. Selanjutnya etnitas. Nah, etnitas ini artinya etnis atau ras, di mana kalau untuk di Amerika itu mereka yang selain pribumi itu ya, atau mereka yang di luar pendatang itu lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melakukan bunuh diri karena mereka hanya pendatang dibandingkan etnis dari pribumi itu sendiri. Karena kan kalau untuk orang dari luar mereka minoritas di situ. Terkadang mereka ada yang menerima gitu, atau mereka ada yang dibully, mereka tidak diterima juga. Jadi itu yang menyebabkan mereka untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya ada depresi dan keputusasaan. Nah, jadi depresi dan keputusasaan ini merupakan salah satu faktor terbesar dari tindakan bunuh diri. Nah, kenapa? Karena mereka ini mempunyai self esteem yang rendah, kepercayaan diri yang rendah. Ketika mereka depresi, mereka putus asa, mereka nggak tahu lagi mereka harus berbuat apa. Maka dari itu mereka mencoba untuk melakukan bunuh diri di saat mereka depresi. Karena tidak ada tempat, tidak ada orang yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Ya, apalagi ketika mereka putus asa, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat dengan permasalahan mereka yang banyak. Alhasil, mereka mencari satu-satunya jalan, yaitu dengan bunuh diri. Karena dengan bunuh diri, mereka akan berpikir bahwa oh, masalah saya akan selesai gitu, dan tidak ada orang yang akan tersakiti, seperti itu. Selanjutnya perilaku bunuh diri sebelumnya. Artinya ya, bunuh diri pada remaja ini, mereka ini pernah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Jadi bisa dikatakan ini tuh bukan percobaan bunuh diri yang pertama kali ya. Jadi dengan mereka melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya tapi gagal,
dan mereka akan melakukan kembali percobaan bunuh diri itu di saat mereka sedang menghadapi masalah besar. Selanjutnya, pelecehan seksual sebelumnya. Nah, biasanya korban yang pernah mengalami pelecehan seksual sebelumnya, mereka akan trauma di ketika masa remaja. Misalnya mereka mengalami pelecehan seksual saat kecil, dan itu akan terbawa ya oleh mereka. Trauma itu akan terbawa terus sampai mereka remaja, sehingga mereka ketika melihat sesuatu yang pernah mereka rasakan dulu ya, walaupun hanya bisa dikatakan hanya perbuatannya saja, ciri-cirinya saja, tapi mereka sudah khawatir, padahal bukan itu maksudnya. Nah, ketika mereka sudah melihat seperti itu, mereka trauma, mereka merasa diri mereka sudah tidak pantas lagi untuk hidup, mereka sudah malu, mereka takut, maka mereka mencoba untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya adalah masalah keluarga. Nah, jadi masalah keluarga ini sangat penting bagi sebagian remaja. Kenapa? Karena ketika keluarga mereka tidak perhatian, keluarga mereka tidak peduli, mereka harus bercerita kepada siapa lagi tentang masalah itu. Jadi ketika mereka di luar tidak ada yang dipercaya, dan ketika mereka kembali ke rumah, di rumah pun tidak ada yang percaya, tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang memberitahu, maka mereka akan bingung gitu. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah? Alhasil mereka akan mengambil tindakan dengan cara bunuh diri. Kembali lagi, seperti yang tadi saya katakan, dengan bunuh diri mereka menganggap bahwa masalah saya akan selesai. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya yang namanya perhatian dari keluarga, kepedulian dari keluarga, hubungan harmonis dari keluarga. Nah, selanjutnya adalah peristiwa hidup yang menimbulkan stres. Banyak sekali ya peristiwa hidup yang menimbulkan stres yang terjadi di lingkungan remaja. Misalnya seperti mereka pindah sekolah. Ketika di sekolah sebelumnya mungkin anak ini, remaja ini diterima dengan baik, tapi ketika di sekolah yang baru dan dia tidak diterima, maka itu akan menimbulkan depresi untuknya, menimbulkan masalah gitu. Dan ketika remaja ini sudah tidak sanggup lagi untuk menerima, maka apa yang terjadi? Dia akan mencoba untuk bunuh diri. Kemudian apalagi? Nah, misalnya di sebagian negara yang mana ujian itu sangat penting, ujian kelulusan. Kalau mereka tidak lulus ujian, mereka akan malu dan keluarga mereka akan malu. Maka banyak sekali remaja ketika pengumuman lulus ujian dan mereka dinyatakan tidak lulus, ya mereka akan mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena mereka akan dianggap memberikan dampak yang negatif bagi keluarga. Mereka akan membawa nama buruk keluarga. Mereka akan membuat malu keluarga. Nah, seperti itu. Apalagi seperti putus cinta, pembulian gitu, kemudian hamil di luar nikah gitu kan, putus dari pacar, itu permasalahan-permasalahan yang membuat seseorang bunuh diri. Ya, kenapa permasalahan ini berbeda-beda? Karena tergantung dari seberapa besar masalah itu untuk remaja itu sendiri. Ketika dia mencintai seseorang, pacaran misalnya, dia sangat mencintai orang itu. Tapi ketika pasangannya ini meninggalkan dia dan dia sangat cinta banget gitu kan, dia tidak bisa hidup tanpa pacarnya, maka dia akan mencoba untuk menyelesaikan hidupnya itu dengan bunuh diri. Seperti itu. Selanjutnya ada penyalahgunaan obat. Nah, jadi penyalahgunaan obat ini pun sama ya, bisa dikatakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan seseorang untuk bunuh diri ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penularan sosial. Nah, penularan sosial ini bisa dikatakan bunuh diri itu ada yang sifatnya individu, ada yang kelompok. Nah, kalau individu dia melakukannya hanya seorang diri. Tapi kalau per kelompok ya, penularan sosial. Nah, kalau per kelompok ini mereka melakukan bunuh diri itu secara terencana. Ada sebab kenapa mereka harus melakukan itu. Seperti yang kita ketahui, seperti bom bunuh diri di Bali. Nah, mereka itu sudah merencanakan, kelompok orang itu sudah merencanakan, yuk kita bunuh diri untuk tujuan tertentu gitu. Nah, mereka tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, itu bagi kelompok mereka. Jadi menurut kelompok mereka, dan itu kembali lagi sama keyakinan dari mereka bahwa bunuh diri itu ternyata penting gitu. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang bunuh diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunuh diri itu tidak langsung timbul
ya saat permasalahan ada, tapi atau saat usia seseorang sudah dewasa. Tapi bisa jadi bunuh diri itu timbul karena masalah yang kecil menjadi besar. Masalah-masalah yang kecil tidak terselesaikan. Masalah-masalah yang ada belum sanggup untuk mereka pecahkan. Dan itulah kenapa pentingnya dibutuhkan seseorang untuk berada di sisi kita, setidaknya orang terdekat, orang yang kita percaya untuk bisa mensupport kita, memberi dukungan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, dan memberitahu apa makna dari hidup kita, sehingga kita bisa menghindarkan mereka untuk melakukan bunuh diri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.